Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema hati-hati. Ini dapat membuat wanita jauh dari surga. Aduh, jamaah juga jangan lupa ya nanti setelah segmen ini nih nanti kita akan umumkan nih yang tadi. Yang mau diumumkan Yang siapa pemenangnya? Pemenang yang tadi katanya mau dikasih uang 200.000 loh. Oh iya. Ya, jadi nanti setelah yang satu ini nih nanti maksudnya setelah segmen ini kita akan bahas dulu nih mengenai apa aja sih kira-kira nih jamaah siapin catatannya karena kita akan bahas lebih dalam nih karena takut banget nih wanita nanti terjauh dari surga gara-gara hal-hal yang kita tidak sadari. Nah sebelum kita bahas, sebelum kita tanya sama guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk baca dulu artikel berikut ini. Silakan. Baik, berikut artikelnya, arisan sosialita dengan ritual tumbal bikin polisi turun tangan. Jakarta, jagat media sosial dihebohkan oleh pengakuan seorang wanita yang ditawari mengisi acara arisan sosialita yang menyelipkan ritual penumbalan manusia. Astagfirullahaladzim. Di Pondok Indah, Jakarta Selatan, polisi kini tengah mengusut informasi tersebut. Nauzubillahimindzalik, ya Allah. Kalau tumbal-menumbal berarti itu syirik ya? Syirik ya, oh aku jadi ingat tadi makanya ada hubungannya tuh sama yang Ustadz bawa-bawa itu mungkin ya. Kembang, bunga, teh, air putih. Iya, saya kira yang suka minum kopi, yang suka minum teh itu dijauhkan dari surga. Ternyata bukan ya, kira-kira Ustadz Maulana yang ketujuh nih katanya udah sering dilakukan tapi meskipun tersembunyi. Kira-kira apa sih, mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, izin Ustazah dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, buat jamaah yang lagi nonton bersama keluarga, didampingi suami, begitu pula bersama dengan anak-anak tercinta. Ini baik sekali. Bukan berarti kita bahas ini untuk menakut-nakuti. Tapi untuk memberikan warning, waspada, hati-hati. Untuk bentuk kecintaan kami tim Islam itu Indah kepada jamaah yang di rumah. Supaya tidak melakukan ini. Apa itu? Wanita ini menjauh dari surga karena tergiur akan praktek syirik. Ataupun yang disebut dengan kemusyrikan. Hati-hati. Orang yang musyrik itu, mohon maaf, melakukan kesyirikan. Itu dosa besar. Dosa besarnya gimana? Mempersekutukan Allah. Karena termasuk dosa besar, berharap, bergantung, meminta, memohon, bahkan mengundi dirinya, nasibnya, selain dari Allah. Ini hati-hati. Kadang-kala wanita seperti itu, maaf. Kebaya sebagian lah. Tapi banyak juga ya. Banyak juga sih. Iya, banyak wanita yang melakukan supaya dagangannya laris, supaya cantik, pasang susuk tuh biasanya tuh. Pasang susuk, pasang ini. Hati-hati, itu jadi kemusyrikan. Apalagi tadi pakai tumbal-tumbal dan sebagainya. Apalagi menghancurkan kebaikan, merusak pahala dan amal ibadah kita. Sepanjang belum meninggalkan kesyirikan, sepanjang itu susah untuk mendapatkan kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebenarnya dalam Islam sudah diarahin oleh Wali Songo gimana caranya untuk diarahkan lebih bagus. Diarahkan para ulama-ulama kita, makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, perjuangannya untuk membuat akidahnya lebih mantap. Dengan cara apa? Dengan cara menuntun, baca ini, amalkan ini. Jadi solusi dari semua itu sebenarnya lakukan amalan. Tadi Ustaz Anada sudah menyampaikan banyak pengajian-pengajian ibu-ibu. Itu sebenarnya bagus. Supaya menyibukkan dalam al-kebaikan, memberitahukan informasi. Ngapain minta selain daripada Allah? Ada doa ini loh. Mau cantik, tahajud. Mau cantik, baik sama suami. Mau cantik, suka bersedekah. Kan banyak caranya. Mau bagus rezekinya, silaturahmi. Itu kan bukan pergi ke dukun. Ternyata dukunnya juga rumahnya sobek-sobek. Aduh, ya Allah, gimana minta rezeki konsepnya ya? Gimana konsepnya ya? Bikin aja rumahnya sendiri. Betul, kenapa nggak rumahnya dulu? Bocor-bocor, masuk ke hujan. Biasanya gitu ya. Ngapain ya Allah? Sehingga hilang keberkahan dan tertolak amalannya. Datang saja, waduh sudah tertolak ibadahnya, salatnya 40 hari. Apalagi kalau sudah percaya. Hati-hati. Makanya mohon maaf tanpa menggurui,
Mungkin hanya sekedar main-mainan. Tapi hati-hati, justru itu jadi nanti Allah bisa karena biasa sudah dianggap remeh, dianggap enteng dan sebagainya. Biasa aja. Oh, dosa zaman sekarang kan begini. Pas masuk di kubur, disiksa sama mungkar nakir. Di zaman Betul, ini betul, di sini disiksa juga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, itu kadang memang ya sudah lumrah terjadi dan Lumrah. suka sembunyi-sembunyi itu yang bahaya tuh kadang. Hati-hati. Hati-hati. Waduh. Dan itulah jawaban untuk clue kita. Iya betul, alhamdulillah. Pemenangnya nanti ya Iya, di segmen terakhir, Masya Allah. Nah berarti kita udah dapet 7, sekarang kita lanjut ke yang ke-8. Nah ini kita bicara soal, tetap wanita ya. Meskipun katanya wanita itu sebenarnya paling mudah ya untuk ke sorga. Tapi ini katanya ke-8 ini bisa menjauhkan dari sorga karena pakaiannya nih Ustazah. Iya. Gimana nih kira-kira Iya. apa ya? Benar. Mohon penjelasannya langsung aja di jamaah pasti nungguin nih Ustazah. Wanita berpakaian, tapi justru Bisa- itu bisa pakaiannya menjauhkan bisa dari menjauhkan surga, dari surga. na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Hal ke-8 yang bisa menjauhkan wanita dari surga adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Gimana tuh? Berpakaian Gimana tapi tuh, telanjang. Ustazah? Gimana nih maksudnya nih? Kasiyatun, ariyatun. Maksudnya gimana? Bahkan dalam hadis baginda kita Rasulullah SAW ada 2 golongan penghuni neraka yang mereka itu jangankan masuk cium aroma surga aja enggak. Naudzubillah min dzalik, ada 2 penghuni api neraka yang tidak bisa mencium aroma surga, padahal surga itu dari kejauhan aromanya sudah bisa tercium. Siapa? Yang pertama wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya gimana nih? Wanita sih berpakaian tapi sengaja, mohon maaf, pakaiannya agak ketat, menampakkan lekukan tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang. Naudzubillah min dzalik. Berpakaian sih tapi sengaja nih pakaian tipis-tipis sehingga bisa menampakkan bagian dalam tubuhnya. Karena yang menjadi syarat utama seorang wanita menutup aurat atau syarat yang sempurna dalam menutup aurat bagi perempuan adalah 2. Yang pertama, tidak berbentuk tubuh, dan yang kedua yaitu tidak berbayang atau transparan. Bajunya panjang, rapi, tangannya panjang, bawah juga panjang, tapi transparan. Berpakaian, tapi seperti telanjang. Atau sebaliknya, pakaiannya sih memang ya sebegitulah gitu ya, tapi bentuk tubuhnya juga terlihat. Berpakaian tapi telanjang, naudzubillah min dzalik. Jadi ini yang harus dihindari, golongan yang pertama. Yang kedua yaitu adalah wanita yang mengumpulkan rambutnya sehingga membentuk kumpulan-kumpulan rambut seperti punuk unta. Yang bentuknya itu lebih tinggi daripada kepala. Jadi besar gitu ya, naudzubillah min dzalik, kalau bisa juga dihindari. Artinya apa? Mungkin kan perempuan di sana kan rambutnya panjang, gimana Ustazah? Boleh diikat tapi jangan sampai digulung-gulung akhirnya sampai tinggi. Yang sampai membentuk punuk unta. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi 2 inilah yang harus dihindari, bahwasannya ada wanita yang memang sesungguhnya kita melihat mereka berpakaian tapi dinilai telanjang. Maksudnya apa? Dinilai tidak berpakaian. Satu, yang memang dia menutup pakaiannya, menutup tubuhnya tapi masih transparan. Dan yang kedua juga masih melihatkan bentuk lekukan. Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, fitnahnya wanita ini kan kadang-kadang ada banyak banget. Jadi jangan salahkan laki-lakinya ya, mohon maaf. Tapi juga kita nih seorang perempuan, yuk kita seorang wanita, bisalah kita lebih bisa menjaga bagaimana kehormatan kita. Wanita ini sudah mulia loh, sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah memerintahkan wanita untuk melebarkan pakaian, untuk memerintahkan wanita untuk menutup aurat secara sempurna. Karena Allah itu ingin memuliakan kita. Allah ingin memuliakan kita seorang wanita. Oleh karenanya yuk bismillah sama-sama di 2022 ini, di tanggal 1 bulan Rajab ini, niatkan
kita menjaga kehormatan kita menutup aurat kita dengan sempurna. Proses semuanya juga nggak langsung instan. Proses semuanya, Betul. ada yang mungkin misalnya belajar dulu pakai pakaian panjang. Betul. Ada yang belajar dulu misalkan pakai kerudung yang mungkin belum terlalu panjang juga. Betul. Semua proses, hargai proses, Betul. nikmati nanti hasilnya insya Betul. Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan nih habis nonton Islam itu indah. Minimal ada niatnya dulu deh ya. Betul. Pasti insya Allah dimudahkan sama Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Ustazah Nada penjelasannya. Mudah-mudahan yang sudah berniat diberikan semangat lagi nih supaya bisa menutup aurat sepenuhnya. Baik, kita lanjut nih ke yang terakhir. Nah ini katanya hal-hal yang bisa menjauhkan wanita dari kebaikan bahkan dari surga ini katanya mudah sekali di kalangan wanita. Kadang juga wanita ini melakukannya tanpa sadar. Saya jadi penasaran kira-kira apa sih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya nih. Tanpa sadar melakukannya soalnya bahaya nih. Tapi Silakan. guru Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh para wanita calon penghuni surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau untuk masuk surga. Karena dikatakan tadi gampang sekali seorang wanita masuk surga, cuma mereka yang nggak mau kadang-kadang. Dan termasuk diantaranya ada sifat yang terakhir ini yang mungkin dikatakan mudah sekali terjadi, jangankan di wanita, laki-laki pun ada ya, tapi kebanyakan diantaranya adalah seorang wanita, yakni sifatnya adalah asyaddaqah, pakai shin, asyaddaqah. Jadi jangan as-saddaqah, bukan as-saddaqah tapi asyaddaqah. Asyaddaqah itu siapa? Seorang wanita. Asyaddaqah itu dua pengertiannya. Yang pertama yang berbusa sebenarnya, yang berbusa. Yang kedua al-alaq, yakni permen karet. Maksudnya apa? Bergerak terus mulutnya sampai berbusa. Suka nyinyir kali ya. Nah itu dia tuh. Sampai king. Mau contoh? Gitu. Di ya. mana-mana ngomong terus sampai berbusa maksudnya ya. Kayak makan permen karet. Kayak gitu. makan permen karet. Maka asyaddaqah adalah seorang wanita yang tak henti-hentinya membicarakan sesuatu yang mana dia tidak sadar bahwa apa yang kita katakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kalau sudah berkaitan dengan julid, ya, julid, nyinyir, ghibah, gosip, membicarakan Iya, betul. orang lain atau sampai memfitnah orang lain, maka itu ditegur langsung dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Maka Allah mengatakan di sini enggak jijik apa gitu ya. Kan biasanya yang jijian tuh perempuan ya. Secara umum perempuan tuh jijian gitu. Lalu Allah katakan enggak jijik apa? Engkau makan bangkai saudaramu sendiri. Yaitu apa? Ketika engkau membicarakan bergibah tentang mereka. Oh tapi beneran nih Ustadz. Ustadz enggak tahu aja sih. Ini kan beneran. Lah kalau beneran itulah gibah. Kalau enggak bener namanya fitnah. Maka subhanallah. Jadi kalau benar itulah gibah sesungguhnya. Maka ternyata berawal daripada prasangka, tahu nggak sih si Anu itu begini? Enggak kok, tapi kayaknya ya yang gue tahu sih gini. Maka subhanallah ketika membicarakan hal-hal yang seperti ini, bahkan jangankan membicarakan keburukan orang lain, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat saja, itu termasuk ciri orang yang tidak menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa yang disebut orang yang beriman di sini? Mereka yang menjaga kekhusyuan dalam sholatnya dan mereka menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kira-kira manfaatnya apa sih ketika kita membicarakan orang lain sedangkan kita masih lebih banyak butuh untuk berintrospeksi diri. Di bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita ingat-ingat, jangan sampai Ramadan tahun lalu lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan waktu aku masih remaja tuh lebih baik ibadahku dibandingkan tahun ini. Padahal umurku semakin bertambah, maka lebih baik mulut kita digunakan untuk zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah tersambung dengan hati kita, menambah kekhusyuan kita, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindari menjadi seorang wanita yang asyaddaqah. Siapa itu? Yang berbusa mulutnya kalau dia sudah bercerita. Apapun itu ceritanya, karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban
pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kata, banyak salah. Subhanallah, betul. Bu, memang susah sih Bu. Kita aja laki-laki sama kok. Kadang Oh, kalau misalnya benar. baca berita sama. Tapi mudah-mudahan ya dengan udah nonton ini jadi tahu nih ilmunya. Masya Allah. Jamaah, baik jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini nanti insya Allah ada segmen Tanya Dong Ustadz. Dan juga nanti akan diumumkan nih pemenang sedekah subuh dari Ustadz Maulana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.